وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Bahkan jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya pasti tidak akan mampu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Begitu seterusnya hingga saat ini kita bisa memegang teguh Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya hingga mengamalkannya. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga kita bisa bersama-sama kembali ke kampung halaman kita, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Muhammad pernah bersabda, kullu ummati, bahwa setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti akan masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali orang yang enggak mau. Wakila, dan dikatakan, ya Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qata'ani, dan siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau ngeyel, dikasih arahan sama Rasul, faqad aba, maka sungguh dia termasuk orang yang tidak mau masuk surga. Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, di forum ini, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan gelar husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit banyak tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Di berbagai media saat ini kita mungkin sering mendengar perdebatan antar agama, perdebatan antar kitab suci, bahkan kitab suci yang dulu pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan kita tidak terlalu tidak usah terlalu menjelek-jelekkan atau memberitahukan bahwa itu nggak benar. Kita fokus saja pada yang namanya Al-Quran, bahwa Al-Quran memang benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan bukan Nabi Muhammad yang
mengarang kitab itu sendiri, sehingga Rasulullah SAW memberikan iming-iming kepada kita bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasul kepada sahabatnya saat itu yang sedang mempelajari Al-Qur'an kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an, dia yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Hal tersebut akan bersambung hingga saat ini. Sahabat saat itu ketika sepeninggal Rasul, para sahabat mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang belum belajar, dan juga kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in, hingga saat ini kita bisa membaca Al-Quran sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, sebaik-baik kamu, bahwa manusia yang ada di hadapan Rasul, hamba Allah yang ada di hadapan Rasul saat itu, yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, kemudian ini kedua, kenikmatan yang luar biasa. Kata Rasulullah, la hasada, gak boleh hasad atau iri atau dengki, illa fitnataini, kecuali dua perkara. Kepada dua orang ini kita nggak apa-apa nih iri kepada dua orang ini. Siapa saja itu? Rajulun atahullah al-Qur'an, yaitu kepada laki-laki, atahullah, yang diberikan Allah kepadanya Al-Quran. Apa itu? Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Habis itu fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia yang melaksanakan, membaca, mengamalkan Al-Quran pada siang dan malam hari. Satu tadi, rajulun, orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, diberi kemampuan untuk memegang teguh Al-Quran, membaca Al-Qurannya bagus, mengamalkannya bagus. Kemudian yang kedua siapa? Rajulun atahullahu malan, yaitu laki-laki, orang yang diberikan oleh Allah harta, fahuwa yunfiquhu, yang laki-laki tersebut menginfakkannya, harta yang diberikan Allah tersebut, ana al-laili wa ana an-nahar, pada setiap siang dan malam. Ini maksudnya bukan secara berlebih ya. Jadi senantiasa menyisihkan hartanya untuk keperluan keperluan Allah, untuk sarana mengabdi kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu itu pasti benar ya, kan memang utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang diucapkan Rasul itu dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, bahkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu kan banyak, bisa satu ayatnya, dua ayatnya, tiga ayatnya, satu surat yang pendek, kita ulang-ulang aja. Fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran tersebut ya'ti, akan datang. Siapa? Al-Quran kapan datangnya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ngapain datang di hari kiamat? Syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabi, bagi orang yang gemar membaca ayat-ayat Al-Quran. Misalkan kita mendakwakan, wah saya kesusahan untuk membaca keseluruhan Al-Quran, ya udah saya baca surat Al-Ikhlas aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja terus diulang-ulang, sehingga nanti yang namanya Al-Ikhlas tadi akan datang menjadi sosok yang dia akan protes ketika orang tersebut tidak berada di surga. Wah enak banget gitu. Kemudian yang keempat,
pahala yang berlipat ganda, bahkan disamakan dengan para malaikat. Man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa qara'a membaca harfan satu huruf min kitabillahi dari Al-Qur'an, kitab Allah, falahu maka bagi dia falahu bihi hasanatun, maka baginya sebuah kebaikan, wal hasanatu, dan kebaikan tersebut bi asyri amsalha, 10 semisalnya. Jadi kebaikan membaca Al-Qur'an itu ya, satu hurufnya itu diberikan pahala 10 pahala. Sedangkan Rasulullah melanjutkan sabdanya, la aqulu, aku tidak ngomong alif lam mim, itu harfun, itu satu huruf. Bal, akan tetapi alif harfun, alif itu satu huruf, berarti alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan lagi, mim 10 kebaikan lagi. Ketika kita membaca udah saya baca alif lam mim doang aja dah, atau qaf, kita secara tidak langsung pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikumpulkan bersama dengan para malaikatnya ini. Al-mahir bil Qur'ani, al-mahir orang yang mahir bil Qur'ani, dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaril kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yaqra'u yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta, dan dia sedang terbata-bata kesulitan membaca Al-Qur'an, fihi, dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syakkun, dan dia dalam keadaan kesusahan mengucapkan hurufnya, mempelajari mat tabi'inya, mad jaiz, mad lazim, huruf-huruf makharijul hurufnya. Baginya lahu ajrani, bagi dia 2 pahala. Pertama, disandingkan dengan malaikat karena dia punya keinginan yang kuat untuk memegang teguh Al-Qur'an, membacanya dan lain sebagainya. Dan yang satunya wallahu a'lam. Kemudian bahkan Al-Qur'an, kalau kita ingin menguji kebenaran dari Al-Qur'an, Al-Qur'an telah memberikan sayembara 14 abad yang lalu. Dalam Al-Qur'an tantangan itu belum ada yang bisa menjawab hingga sampai saat ini. Meskipun para profesor, doktor bidang bahasa dikumpulkan, bahkan melibatkan jin-jin untuk membuat kitab yang semisal Al-Qur'an, niscaya semuanya tidak akan mampu menjawab itu. Tantangan itu sudah ada pada 14 abad yang lalu. Dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah, Nabi Muhammad disuruh ngomong kepada umatnya saat itu, kepada orang manusia saat itu, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Setelah tantangan satu Al-Qur'an tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat kafir Quraisy saat itu, maka tantangannya diturunkan, faktu bi asyri suwarin mislih, maka datangkan 10 surat dari Al-Qur'an yang semisal dengan Al-Qur'an. Sama aja tidak akan bisa. Belum ada ayat yang saat ini bisa dijadikan
yang isi kandungannya secara kaidah bahasanya itu yang bisa menandingi Al-Quran. Habis itu diturunkan lagi bahwa udah kalau susah coba satu surat aja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum, dan jikalau kamu fi raibin, ragu, mimma nazzalna, dengan apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada Nabi Muhammad, hamba kami yang bernama Nabi Muhammad ini, faktu, maka datangkanlah bisuratin min mithlihi, satu surat yang semisal Al-Quran. Dan dulu pernah ada kejadian yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, dia mencoba untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Surat tersebut itu bernama Al-Fil, kalau nggak salah. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, seperti itu. Sehingga, wah, semuanya juga tahu kalau artinya Al-Fil itu apa? Gajah. Mal-Fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dialah yang mempunyai belalai yang panjang. Anak kecil juga tahu kalau yang namanya belalai gajah itu punya belalai panjang, seperti itu. Jadi tidak ada mukjizat di situ, tidak ada informasi yang yang semisal dengan Al-Quran. Dulu Allah telah beberapa mukjizat. Salah satu keutamaan mukjizat Al-Quran yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan sains saat ini itu banyak sekali. Dari nomor-nomornya, jumlah hari di dalam Al-Quran, yaum dalam Al-Quran itu sama 365, sama dengan jumlah sehari dalam satu tahun. Jumlah syahrun yang berarti apa? Bulan. Itu cuma ada 12 kata di dalam Al-Quran, yang berarti satu tahun itu ada berapa? 12 bulan. Begitu juga apalagi itu. Dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang luar biasa. Ketika kita membaca satu huruf saja, itu udah dikasih pahala 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu surat, dikalikan saja, apalagi sampai menghafal, turut serta menjaga Al-Quran, luar biasa. Turut menjadi andil dalam menjaga Al-Quran, yang di situ Allah menggunakan kata inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Untuk itu sampai saat ini Al-Quran masih satu-satunya kitab suci yang saat ini tetap terjaga, dan sampai nanti di hari kiamat Al-Quran tetap akan terjaga. Demikian kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dekat kepada Al-Quran, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.